Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, cerdas, cermat, sehat, sopan, tangguh, syukur, sukses. Untuk bimbingan TK kali ini kita akan membahas tentang rumusan kompetensi BTIK untuk kelas 8. Mari kita lihat materi atau tema apa atau kompetensi apa yang ingin kita pelajari. Kita lihat, kita simak. Ya, rumusan kompetensi BTIK kelas 8. Ya, hanya ada 2 poin, jadi tidak banyak, tetapi kalau kita mau belajar banyak, nanti 2 sub kompetensi ini kita akan banyak belajar. Ya, yang pertama adalah menggunakan perangkat lunak pengolah angka untuk mengolah dan menghasilkan informasi. Yang kedua adalah bagaimana kita menggunakan internet untuk keperluan mencari dan menyebarkan informasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak yang berikut ini. Ya, yang pertama, menggunakan perangkat lunak pengolah angka untuk mengolah dan menghasilkan informasi. Yang akan kita pelajari, kita mengidentifikasi menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah angka. Kemudian yang kedua, mengenal fungsi dan ikon pada perangkat lunak pengolah angka. Kemudian yang ketiga, membuat dokumen pengolah angka dengan variasi teks, tabel, grafik, gambar, dan diagram. Kemudian yang keempat, mengolah dokumen pengolah angka dengan variasi teks, tabel, grafik, gambar, dan diagram untuk menghasilkan informasi. Ya, nanti kita akan banyak belajar lah. Ada apa sih pengolah angka, apa saja sih software-softwarenya. Kemudian nanti kita akan fokus di Microsoft Office Excel. Jadi nanti kita akan lebih pendalaman tentang Microsoft Excel seperti apa, nanti kita akan bahas. Kemudian berikutnya yang kedua, menggunakan internet untuk keperluan mencari dan menyebarkan informasi. Nanti kita akan belajar tentang mengenal macam-macam layanan dalam internet. Ya, kemudian yang kedua, mengakses internet untuk memperoleh informasi. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi menu dan ikon pada perangkat lunak presentasi. Nah, jadi kita juga menggunakan presentasi juga untuk seperti ini, materi presentasi juga lanjutan ya. Nah, jadi sekali lagi ini adalah materinya yang akan kita pelajari. Menggunakan perangkat lunak pengolah angka, kemudian menggunakan internet, sekaligus nanti belajar tentang presentasi. Nah, kemudian sedikit kita akan menjelaskan, kita bisa juga belajar materi-materi ini dengan menggunakan internet. Ini contoh. Nah, ini adalah aplikasi. Ya, ini gambaran pengolah angka. Jadi pengolah angka itu tidak hanya identik dengan Microsoft Excel, tetapi juga ada Casprint, OpenOffice Calc, kemudian Gnome atau Gnumeric, kemudian SAS, Lotus, dan yang terakhir Excel. Ya, untuk seperti apa kita bisa lihat dulu, misalkan bentuk gambar, image, ya, Google gambar, misalkan fungsi ikon MS Excel. Ini sekedar contoh, jadi kalian bisa belajar ya, memahami gambar-gambarnya ini. Nah, ini gambar-gambarnya ada di sini nih. Nah, ini
Jadi nanti kita bisa banyak belajar dari sini. Ini contoh, bisa lebih detail lagi ya. Kemudian nanti bisa juga lihat di tutorial bagaimana cara pemanfaatan Microsoft Excel. Ya, jadi pengolah angka tidak hanya Excel saja, tadi ada beberapa tadi, termasuk Open Office Calc dan seterusnya, Casprint dan seterusnya. Ini nanti kita bisa lebih jauh lagi. Kemudian juga ini ada 7 manfaat tentang internet. Nanti silahkan kalian browsing menggunakan Google Chrome atau browser-browser yang lain, macam-macam browser, kemudian macam-macam layanan di internet apa saja. Nanti kalian bisa pelajari di sana dengan menggunakan internet untuk mencari informasi. Kemudian di sini juga kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa mendownload di internet, bagaimana caranya mendownload di Instagram ya, kemudian mendownload di YouTube bagaimana, seperti apa, kita bisa pelajari. Jadi internet itu bisa menjadi sumber informasi dan sumber pengetahuan ya. Jadi untuk materi kelas 8 kali ini ada materi tentang Microsoft Excel, kemudian bagaimana internet, seperti apa internet mengidentifikasi menu-menu, misalkan salah satu browser di Google Chrome. Nanti kita bisa pelajari di sana. Ya, ini materi kelas 8. Jadi silakan dari hasil penjelasan yang tadi ya tentang rumusan kompetensi ini bisa dipelajari secara terstruktur dan mandiri menggunakan internet. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kemudian selamat belajar. Saya akhiri, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.